Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Afifah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang riset terkait perilaku atasan serta karyawan dalam PT Kadek Aero Service Tbk untuk memenuhi mata kuliah Komunikasi Organisasi Dosen Akademik Bapak Insinyur Mega Angkasa MM. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses interaksi antar sama makhluk hidup dengan menggunakan sinyal, perilaku, gerakan, dan tindakan. Begitupun dalam kehidupan berorganisasi, tidak ada satupun organisasi yang dapat terbentuk tanpa adanya komunikasi di antara para anggotanya. Karena dengan adanya komunikasi, baik suatu organisasi atau instansi dapat berjalan dengan semestinya dan mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan. Sikap perilaku dan setiap tindakan individu dapat dicerminkan melalui komunikasi. Jadi komunikasi itu penting. Lalu selanjutnya ada di iklim organisasi. Iklim organisasi yang merupakan keadaan, kondisi, dan karakteristik lingkungan tempat bekerja menjadi ciri khas sebuah organisasi yang terbentuk dari sikap, perilaku, kepribadian seluruh anggota organisasi. Jadi iklim organisasi menjadi salah satu faktor yang menentukan kepuasan kerja karyawan. Oleh karena itu, iklim organisasi ini merupakan salah satu cara paling efektif untuk meningkatkan kepuasan kerja, yang selanjutnya menjadi faktor pendorong keberhasilan sebuah organisasi. Begitupun juga dengan perilaku, sebab hal yang dipengaruhi oleh berbagai variabel, lingkungan, dan banyak faktor individual, pengalaman, serta kejadian. Lalu slide selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan PT Kadek Aero Service Tbk ini sudah berdiri selama kurang lebih 36 tahun pada tahun 1984, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang ground handling bandara. Lalu ground handling bandara tepatnya di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. PT Kadek Aero Service ini mempunyai beberapa cabang, dan khususnya untuk PT Kadek Aero Service Tbk ini adalah head office-nya. Jadi head office tersebut berada di Jalan Halim Perdana Kusuma. Lalu mempunyai kurang lebih 90 karyawan, ada presiden direksi, head of, manager, staff, OB, supir. Lalu jam operasionalnya dari jam 8 sampai jam 5. Lalu di sini ada iklim lingkungan kerja. Hasil dari pengamatan yang saya amati, saya melakukan wawancara dengan salah satu karyawan PT CAS. Untuk dalam kondisi saat ini adalah kondisinya dibilang lingkungan yang sedikit toksik, yang dimana hampir semua karyawan itu mungkin nggak cuma di PT Kadek doang kali ya, mungkin semua karyawan di beberapa perusahaan itu mempunyai sifat yang bisa dibilang bermuka dua. Lalu untuk di depan direksi yang baru itu membesarkan masalah hal yang sepele, terus mengabaikan hal yang besar, terus memasuki ranah pribadi juga. Misalkan kita ambil contoh ya di divisi GA. Di divisi GA ini ada misalkan punya satu tim yang terdiri dari head of, manager, maupun staff. Nah, mungkin ada junior dan senioritasnya masih di sini diberlakukan banget. Jadi kalau misalkan salah satu staff ada yang mempunyai kinerja yang salah atau membuat kesalahan, yang dilempar tuh pasti ke bagian juniornya. Jadi untuk atasan, apalagi untuk senior atau atasan, ya mungkin mereka akan lepas tanggung jawab, jadi melemparkan ke si junior tersebut. Lalu di sini ada sikap dan perilaku atasan. Untuk bagian divisi HRD, jadi di sini penulis itu lebih memfokuskan ke bagian HRD, ke divisi HRD, karena kenapa? Harusnya kan untuk HRD ini mempunyai sistem kerja yang baik ya, kayak misalkan dia netral, dia baik, ke semuanya dia adil. Tapi untuk HRD PTK sendiri nggak netral gitu loh. Dia menutup rapat pintu. Terus mereka juga tidak memiliki attitude yang baik. Kenapa bisa dibilang tidak mempunyai attitude yang baik dan tidak bersikap adil? Karena mereka gampang terbawa gosip.
mereka gampang menghakimi, mereka juga bermuka dua dan mungkin bisa dibilang hampir semena-mena dengan karyawan. Sebenarnya mereka terdidik itu karena adanya si head of ini. Head of ini menerapkan contohnya itu menutup semua akses. Jadi mungkin menurut dia si head of ini itu apa ya namanya? Head of ini itu harus dia mempunyai kerja yang mungkin secret atau rahasia, jadi kayak tertutup gitu. Tapi harusnya kan untuk HRD semuanya itu harusnya adil, netral, bertanggung jawab ke semuanya. Jadi kalau misalkan ada masalah, dia nggak, misalkan ada gosip, salah satu karyawan yang digosipkan, jadi dia nggak cuman apa ya namanya, nggak cuman dari satu pihak, harusnya si apa namanya staff ini dipanggil untuk menjelaskan apa aja nih, dijelasin aja. Jadi si HRD mendengarkan, terus mendengar dari beberapa pihak, nggak cuma satu pihak aja gitu loh. Terus sikap dan perilaku karyawan ini di setiap individu pasti mempunyai sikap dan sifat yang berbeda pastinya. Nggak cuma di kantor, pasti di rumah, di lingkungan pun pasti berbeda. Jangankan satu divisi juga, pasti semua divisi itu mempunyai, satu kepala pasti mempunyai sifat dan sikap yang berbeda. Di sini sih yang paling menonjol itu sikap divisi HRD yang dimana harusnya netral, tapi di sini HRD tidak bersikap layaknya HRD yang dimana ya jika ada gosip langsung membuat keputusan dan menjelekkan. Harusnya mereka bisa menelaah, memanggil karyawan dan menaikkan permasalahan lalu memberikan solusi tersebut dan diselesaikan baik-baik. Gitu sih harusnya. Nah, kinerja buruknya yang pertama kita dapat informasi dari salah satu karyawan. Karena kenapa beberapa karyawan memutuskan untuk resign? Kenapa? Karena masalah lingkungan yang tidak nyaman, yang faktor yang tadi yang saya sebutkan tadi. Lalu untuk gaji mungkin untuk masa pandemik ini ada potongan 50%. Lalu dia mengerjakan pekerjaan di luar job desk. Mungkin untuk misalkan kita bercontoh dari resepsionis harusnya bekerjanya sebagai apa, job desk-nya seperti apa, kayak misalkan terima surat atau terima telepon, terima tamu, tapi ini di sini dia juga ikut berpartisipasi bekerja lembur mungkin, atau memang bekerja dengan GA, jadi mengerjakan kerjaan GA juga, jadi kan jadi double job, harusnya dia satu job jadi double job. Lalu salah satu sumber kita juga dapat ini nih dari dimana mantan karyawati sedang hamil, lalu dia mengajukan cuti. Proses cuti itu juga ribet. Lalu setelah proses cuti yang sudah dilewati dengan SOP yang berlaku, setelah cuti nih beliau ternyata beliau tidak mendapatkan cuti. Kok bisa? Nah, harusnya di sini HRD dari awal kalau memang dia tidak mendapatkan cuti, dia harusnya menjelaskan kenapa kok jadi gimananya kok bisa nggak dapet cuti atau gimana. Terus kenapa harus dikabarkan setelah cuti dan sudah di ACC gitu loh. Kenapa nggak dari awal aja gitu loh dijelasinnya. Lalu di sini tidak adanya usaha perusahaan, tidak adanya reward mungkin ya. Di sini mengeluhkan tentang ketika resign kok untuk mencarikan BPJS ketenagakerjaannya lama. Kenapa? Karena masih PT CAS ini masih mempunyai tunggakan untuk membayarkan beberapa bulan mungkin BPJS ketenagakerjaan. Jadi di situ prosesnya agak lama. Lalu sistem kinerjanya buruk. Misal kita ambil contoh karyawan yang sedang yang sedang lembur tapi tidak dibayarkan. Seharusnya kan kalau untuk lembur pasti wajib dibayarkan seperti itu. Terus, jadi kesimpulannya adalah pada dasarnya komunikasi sangat diperlukan di dalam kehidupan sehari-hari dalam aspek apapun, baik itu dalam berorganisasi ataupun dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam kegiatan berorganisasi, di kantor komunikasi diperlukan dengan tujuan agar sebuah sistem atau komunikasi yang ada bisa terjalin dengan sempurna lebih baik. Jadi kesimpulannya adalah, jadi bahwa kondisi dan permasalahan yang dialami oleh CAS Group ini kurangnya penanganan khusus, kurangnya faktor komunikasi. Jadi komunikasi itu sebenarnya sangat
sangat diperlukan di kantor ini. Lalu khusus dalam bagaimana mendapatkan komunikasi yang baik, serta sistem kerja dan kurangnya kesejahteraan karyawan, itu juga faktornya. Sehingga hal tersebut berdampak pada kinerja karyawan dan persaingan yang tidak sehat sehingga timbulnya adu domba, berantem dan lebih parahnya resign. Harusnya sih lebih mengutamakan komunikasi, lingkungan yang friendly, lebih mengutamakan karyawan, kesejahteraan karyawan. Sebenarnya kuncinya ada di komunikasi. Baik, itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.